memilih orang itu harus melihat kriterianya, ya. Orang itu punya kapabilitas apa enggak, orang itu profesionalisme seperti apa, pengalaman di bidangnya apa, jangan sampai salah pilih, Pak. Saya tidak memihak kepada siapapun, Pak. Jadi lihat itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai terpengaruh kepada hal-hal yang non teknis, Pak. Ya non teknis misalnya, mohon maaf, ada money politik dan lain-lainnya. Karena kita ini cabang olahraga, Pak. Cabang olahraga, bukan partai politik, bukan cabang olahraga, sehingga kita berpikiran yang seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, Pak, bahwa kita dalam memilih itu melihat ini visinya apa ke depannya, ya, visinya apa? Apakah dia akan memajukan olahraga? Apakah dia itu punya karakter untuk memimpin KONI atau tidak? Atau dia hanya mengikuti orang? Nah itu, Pak. Jadi itu yang perlu dianukan. Kemudian juga dalam hal tadi yang paling utama di KONI itu apa sih, Pak? Pembinaan atlet dan anggaran, Pak. Nah, kalau misalnya ini bisa dikemas, ya, orang ini bisa mengemas ini, ya udah apa susahnya. Dan yang terakhir, Pak, saya pribadi, Pak, saya tidak pernah membuat ataupun menganggap orang itu sebagai rival, Pak. Jadi bukan sebagai pesaing, ya? Ya, saya tidak pernah. Jadi karena apa? Karena ini organisasi olahraga, Pak. Kalau misalnya dari awal sudah berrival, kemudian sampai dengan terakhir masih berrival, sehingga begitu misalnya, Pak, saya diijabah, rival saya sih itu, nah, itu kan tadi caburnya ikut sana, nggak saya anukan lah. Nah, ada indikasi seperti itu, Pak. Jadi kalau saya selalu menyampaikan, udahlah, gak usah rival-rivalan lah. Kita bergabung. Jadi kalau saya diijabah, Pak, siapapun yang rival saya tetap saya akan bawa. Akan dirangkul. Akan saya rangkul, Pak. Akan saya rangkul. Tidak menjadi berkelompok, enggak. Saya akan jadi keinginan saya yang pertama itu tadi, tidak ada rival. Kemudian anggaran itu 1585. Kemudian kalau misalnya saya kalau gagal di PON, saya akan mundur. Apa kabar, Pak Arif Prayitno? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Arif Prayitno. Sudah dokter ya, Pak? Alhamdulillah. Di bidang apa dulu? Fisip, Pak. Fisip ya, ilmu politik berarti ya? Iya, sosial politik. Jadi militer, terus mengambil doktor di bidang politik. Iya, saya lulus Unpad 2017. 2017 ya. Masih hangat lah, belum terlalu lama, Pak. Pak, ini kesibukan sekarang apa nih setelah menjadi purnawirawan ini? Ya ngajar, Pak. Ngajar ya? Ngajar di Unswagati Cirebon, Unjani Bandung, sama Telkom Bandung. Berarti dalam seminggu full ini? Ya, alhamdulillah kalau lagi online ini kan jadi masih bisa ngerjakan di rumah. daring ya? Daring. Terus sekarang udah mulai offline kan? Udah. Pak, ini seperti Bapak ketahui kan kita akan menjelang adanya musyawarah olahraga provinsi ya. Salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum KONI Jabar. Nah, menurut Bapak ini saya ingin tahu penilaian Bapak sendiri melihat dunia olahraga di Jabar saat ini seperti apa ini? Yang pertama kita melihat dunia olahraga ini dua sisi, Pak ya. Jasmani rohani ya, maksudnya kalau jasmani itu fisik secara terbuka atlet. Secara keseluruhan saya anggap nilai bagus, Pak, karena kita mengapresiasi 2 kali PON kita juara umum, itu ada sesuatu berturut-turut. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu bisa dijaga oleh KONI. Nah, kemudian yang kedua yang tadi fisiknya ini yang perlu kita tingkatkan, perlu kita perbaiki. Menurut pendapat saya, Pak. Karena apa?
di dalam olahraga itu tentunya fisik dan non fisik. Contohnya non fisik itu kita berprestasi, tetapi kita punya harga diri, kita punya hati nurani. Nah disitulah yang perlu diangkat Pak, perlu ditingkatkan gitu loh Pak. Iya. Nah kalau aktivitas Pak Arief ini di dunia olahraga selama ini gimana tuh Pak? Aktivitasnya aktivitas di dunia olahraga itu sebagai apa? Mungkin pernah dulu menjabat di KONI kah atau di cabang olahraga apa aktifnya? Gitu? Jadi yang pertama tahun 2008 saya itu menjadi pengurus PSSI Jawa Barat sebagai ketua komisi disiplin. 2008 sampai dengan 4 tahun kemudian. Kemudian tahun 2010 saya ditarik ke KONI sebagai anggota Badan Audit Internal ya selama 4 tahun 1 periode. Kemudian tahun 2012 saya ditunjuk sebagai Komisi Disiplin Pusat. Komisi Disiplin Pusat PSSI maksudnya? PSSI. Terus tahun 2014 juga saya tetap di KONI berlanjut. KONI Jabar. Di PSSI juga tadinya ketua komisi disiplin jadi naik jadi wakil ketua 2014 wakil ketua PSSI KONI Jabar PSSI Jabar. Terus tahun 2014 saya naik jadi PLT ketua karena ketuanya bermasalah. Itu PSSI Pak ya. Kemudian tahun 2021 saya ditunjuk jadi ketua umum Porlasi Persatuan Olahraga Layar seluruh Indonesia sampai dengan sekarang. Itu kira-kira Pak anunya. Ini sebetulnya Pak Arief ini bukan orang baru di dunia olahraga Jabar ya. Alhamdulillah Pak. Sudah kenyang makan asam garamnya. Ya, dunia olahraga Jabar ya. Nah Pak, berkaitan dengan musyawarah olahraga provinsi yang akan datang, itu kan nama Pak Arief salah satu yang disebut-sebut layak untuk maju mencalonkan diri menjadi ketua umum KONI Jabar. Itu ada keinginan sendiri atau memang dorongan dari banyak pihak untuk maju ke situ, Pak? Dua hal, Pak. Keinginan sendiri dengan dorongan dari masyarakat dan teman-teman. Ya. Keinginan sendiri, saya menganggap penting bahwa keberlanjutan pembinaan dan prestasi KONI Jawa Barat itu perlu dilanjutkan. Ya. Nah, perlu dilanjutkan. Kemudian juga kebetulan Pak Ahmad juga berbasic militer, sehingga saya bisa membaca langkah-langkah yang diambil oleh beliau. Dan saya sangat apresiasi sama beliau bahwa ini perlu ditindaklanjuti secara pribadi, Pak. Kemudian saya terketuk hatinya itu untuk melanjutkan itu adalah karena apa? Karena saya merasa bahwa ada sesuatu yang perlu saya lanjutkan. Ada sesuatu yang perlu saya angkat untuk menjadi lebih baik. Tadi prestasinya bagus, tetapi ada hal yang kurang perlu ditingkatkan, itu masalah. Apa Pak? Kira-kira kalau Bapak sebutkan itemnya tuh? Hati nurani Pak. Hati nurani. Akhlak Pak. Akhlak. Iya, jadi maksudnya prestasi bagus, tapi kalau bisa itu jangan sampai riweh, jangan sampai rebutan atlet, jangan sampai antar kabupaten ribut, jangan sampai antar cabur ribut. Ini masih berlangsung seperti itu sekarang? Bukan masih berlangsung, ada indikasi bahwa hal itu terjadi. Dan itu yang perlu saya tergerak untuk mengangkat ini. Dan kemudian prestasi juga perlu dipertahankan. Ya, di samping alat, prestasi perlu dipertahankan agar apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ahmad, kalau PON 2 kali PON, maka kalau bisa yang ketiga. Itu hati nurani saya Pak, sehingga saya terketuk untuk maju. Kemudian saya komunikasi sama teman-teman, teman-teman cabur, teman-teman oh bagus Pak, silakan, karena ini penting. Dan teman-teman alhamdulillah mengapresiasi apa keinginan saya itu. Tapi Pak gini Pak, menjadi ketua umum KONI Jabar itu kan bukan sesuatu yang mudah sebetulnya Pak ya. Terus ngapain juga Bapak pengen ngurus-ngurus olahraga ini gitu kan? Sesuatu yang bukan sesuatu yang gampang, dan ini kan harus ada prestasi yang terukur baru orang bisa melihat gitu kan. Betul Pak. Sekali lagi yang pertama, saya
masalah Pak, religi Pak. Jadi ini sedikit masalah pribadi Pak. Ketika saya dulu mau menikah itu Pak, saya akan bertanya, selalu berdoa, ya Allah, kalau memang ini jodoh saya, tolong dekatkan. Kalau bukan, tolong ingatkan. Sama dengan sekarang Pak. Kalau memang ini garis tangan saya, tolong dekatkan dan mudahkan. Kalau memang tidak, tolong ingatkan saya. Itu, jadi saya selalu berdoa seperti itu Pak. Itu pendekatan saya pertama adalah kepada Yang Maha Kuasa. Jadi Pak. ada aspek spiritual. Aspek spiritual. Nah, terus seiring perjalanan waktu, menurut pendapat saya, kok selalu dimudahkan. Nah, ini saya apakah ini adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa? Saya tidak kan itu kan belum bawa alam kan Pak. Nah, itu jadi aspek itu yang membuat saya itu. Jadi seperti ini sesuatu jalan yang mungkin sudah disiapkan untuk Pak Arief. Insya Allah Pak, seperti itu. Dan kemudian juga saya selalu bertanya Pak, selalu sharing kepada para pemangku apapun stakeholder olahraga, saya sampaikan, oh bagus Pak, silakan ini. Dan dia melihat saya juga ya, track record saya selama di olahraga dari mulai 2008 sampai dengan sekarang tuh si Arief ini ada masalah apa? Ya alhamdulillah aja. Sementara menurut pendapat saya Pak, belum ada apa-apa gitu Pak. Sejauh ini ya? Iya. Mudah-mudahan Pak. Jangan sampai ya Pak ya. Nah Bapak melihat misalnya pandangan Bapak sendiri tentang organisasi KONI Jabar sendiri selama ini yang Bapak ikuti itu plus minusnya di mana itu? Yang pertama Pak, dari sisi pembinaan atlet itu luar biasa Pak. Sangat luar biasa. KONI sekarang itu menggunakan pola-pola yang memang betul-betul sesuai dengan norma-norma dasar keolahragaan. Contoh Pak, pembinaan atlet dimulai dari kecil, dari mulai perekrutan, kemudian pembinaan, kemudian dari mulai sampai meningkat ke prestasi. Prestasi juga sama, dari mulai kabupaten, kota, nasional sampai internasional. Pembinaan pelatih juga seperti itu. Kemudian profesionalitas di kepengurusan juga sama. Jadi ini sungguh sesuatu yang memang perlu dilanjutkan Pak. Perlu dilanjutkan. Itu satu Pak. Yang kedua, manajemen di KONI itu luar biasa Pak. Luar biasa bagus. Bagus Pak. Bagus. Jadi saya selalu melihat kunci dari suatu organisasi itu Pak, biasanya itu ambruk karena keuangan Pak. Ini keuangannya bagus. Ya, dan ini saya mengapresiasi, dan apa salahnya kalau hal-hal yang bagus ini kita tidak lanjuti Pak. Ya, kira-kira begitu Pak. Tapi ada aspek yang harus dibenahinya apa Bapak melihat itu, sehingga Bapak, wah ini saya harus masuk di situ karena saya harus punya misi membenahi ini misalnya. Jadi gini Pak, proses tadi pembinaan sudah bagus, tetapi ada hal yang memang membina atlet itu harus dimulai dari nol, terus 0 tahun sampai dengan meningkat sampai dengan berprestasi kan Pak. Itu semua cabang itu berbeda-beda. Ya, semua cabang berbeda, karakternya berbeda-beda. Sehingga kita harus bisa mengemas hal ini. Saya berpikiran ya, kalau saya diijabah Pak, di Binpes ini harus ada orang-orang yang memang berkualifikasi terhadap cabur-cabur. Contoh cabur air, cabur udara, cabur darat. Jadi harus punya kualifikasi, sehingga ketika kita membuat suatu grand strategi, kita minta pendapat dari mereka. Nah sejauh ini belum ada. Belum kalau menurut saya. Nah itu yang pertama Pak. Terus yang kedua komunikasi Pak, dan soliditas. Jadi selama ini saya menganggap bahwa punten Pak, KONI lebih banyak bekerja sendiri, tidak kurang melibatkan KONI daerah dan cabur. Ya, kurang melibatkan KONI daerah cabur dalam hal-hal tertentu, sehingga terkesan kok seperti main sendiri. Alangkah baiknya dengan prestasi yang sekarang ini bisa ditingkatkan dengan ada mengajak kepada cabur dan KONI terutama Pak. Terus yang ketiga Pak, komunikasi dengan stakeholder Pak. Itu kekurangan stakeholder, komunikasi di stakeholder di sini. Misalnya KONI Jabar komunikasi dengan pemerintah provinsi. Nah itu harus bagus Pak. Karena apa? Karena anggaran dari sana.
Betul. Kalau anggarannya nggak kalau kita nggak bagus, ya susah. Yang susah siapa? Atlet. Nah itu yang perlu yang kalau saya dijabah itu yang harus dibenahi. Kemudian juga Pak, perkembangan ataupun pemerataan cabur Pak, pemerataan cabur. Jadi maksudnya apa pemerataan? Maksudnya gini, tidak Bandung sentris Pak. Oh ya. Jadi misalnya cabang menembak itu di Cimahi punya lapangan tembak. Ya udah itu bagian Cimahi. Cabang layar itu di Pangandaran punya ya di sana. Cabang terjun payung di Pangandaran ada. Sehingga merata. Tiap daerah juga punya ada venue, ada cabur unggulan. Yeah. Nah, hal-hal ini yang saya anggap kurang. Kemudian yang terakhir adalah anggaran, Pak. Saya menurut pendapat saya belum masuk Pak ya, belum masuk. Menurut pendapat saya menganggap bahwa anggaran itu udahlah kasihkan ke cabur saja. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, kalau kita ada anggaran 100%, cukup untuk KONI Jabar itu 15% saja Pak. Sisanya ke cabur-cabur? 85% ke cabur. 85 cabur. Sekarang seperti apa? Saya belum nggak masuk, jadi saya tidak tahu Pak. Tapi bayangan saya kalau saya diijabah, saya akan kumpulkan ini loh, ada anggaran sekian, ya. Anumu berapa? Kemampuan berapa? Anumu targetmu apa? Ini ada anggaran sekian, silakan bagi. Kita hanya ngambil 15 dan itu pun mungkin kebanyakan Pak. Ya saya hitung-hitung paling banyak maksimal itu 15% ya. Jadi itu hal-hal yang menurut pendapat saya perlu ditingkatkan, ya. Hubungan, kemudian anggaran, komunikasi dengan apa namanya cabur dan Konida dan apa namanya KONI provinsi, pemerintah kabupaten kota itu harus hubungan itu harus, sehingga apa pola yang saya lakukan itu nantinya mungkin silaturahmi Pak, karena di dalam agama juga itu silaturahmi itu suatu wajib. Dan itu harus saya laksanakan itu Pak. Dengan kata lain berarti apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi merupakan program utama yang akan ditawarkan kalau Pak Arief nanti terpilih. Iya, jadi program utama itu Pak. Anggaran itu kita 80% ke apa namanya? Ke cabur. Satu Pak. Yang kedua Pak, kalau misalnya nanti PON tidak Pak, tidak hat trick, tidak nomor, saya mundur Pak. Jadi siap mundur kalau Pak tidak menjadi juara. Mundur di PON besok. Iya. 2024 karena itu ya. Pertanggungjawaban nggak? Itu karakter seperti itu kan di budaya Indonesia kan kurang. Ini Pak, jangan sembarangan Pak, dicatat ini. Oh, catat aja Pak, dicatat. Insya Allah Pak, iya, dicatat aja Pak. Pak Arief siap mundur kalau tidak berhasil menjadi juara umum ya Pak. Iya, juara umum 2024 Pak. Iya, dicatat Pak. Karena ini memang apa ya, target yang rasional, target yang realistis. Iya. Ya, kalau memang bisa dipertahankan apa yang menjadi langkah-langkah KONI kemarin, itu mudah-mudahan insya Allah bisa Pak. Ya. Nah, berkaitan dengan juara PON ini memang kita mencatat dalam kepemimpinan 2 periode Pak Ahmad Saifuddin ini kan luar biasa Pak ya. 2 kali menjadi juara umum PON secara berturut-turut. Artinya kan beliau sudah meletakkan dasar atau ukuran prestasi. Nah, jadi nanti siapapun yang terpilih menjadi ketua umum KONI Jabar, paling tidak acuannya ke situ. Minimal mungkin bisa mempertahankan, dan maksimalnya lebih dari itu adalah lebih baik daripada kepemimpinan Pak Ahmad Saifuddin. Nah, kira-kira Bapak seperti apa ini? Siap untuk itu? Siap Pak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa targetan semua warga masyarakat Jawa Barat itu adalah kita kembali juara PON. Jadi doa restu di seluruh masyarakat tentunya akan mendukung para atlet Jawa Barat, sehingga begitu nanti selesai musprop start saya dari awal sampai dengan nanti 2024 tetap titik beratnya adalah pembinaan atlet supaya menjadi juara umum kembali 3 kali Pak. Iya. Nah, untuk menuju ke sana kan tentu kita berbicara juga soal daya dukung dan potensi yang dimiliki oleh Jawa Barat. Nah, kedua hal ini bagaimana Pak? Daya dukungnya terhadap aktivitas olahraga Jabar, kemudian potensinya seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa potensi Jawa Barat atletnya, jadi jangankan Jawa Barat, Indonesia ini Pak memiliki hampir sebagian besar itu atletnya dari Jawa Barat. Jadi itu potensi yang sangat luar biasa, baik junior maupun senior. Juara apa namanya atlet dari cabur manapun ketika dilombakan internasional hampir seluruhnya ada Jawa Baratnya.
Jadi potensi itu sangat besar. Dukungan juga sama. Pemerintah provinsi itu sangat mendukung. Dan tadi alasan psikologis saja mereka kurang mendukung karena tadi yang saya sampaikan, ada hal-hal yang kurang komunikasi sehingga dukungan itu akan berkurang. Tapi kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada para pemimpin provinsi, tentunya ini dia akan mendukung. Jadi dua hal itu memang bisa kita laksanakan. Tapi ada yang menyebutkan katanya daya dukung dari sisi anggaran tidak cukup memadai dari provinsi ke sebenarnya cukup, Pak. Cukup memadai. Saya tidak mengetahui jumlahnya berapa, tetapi 2 kali PON itu all out pemerintah provinsi. Dan betul-betul luar biasa. Itu sangat mendukung, dan mudah-mudahan aja ke depan nanti 2024 siapapun jadi gubernurnya, saya yakin akan meneruskan program ini. Ya. Terakhir Bapak terlibat PON? Jadi gini Pak, kebetulan 3 kali PON saya jadi aktor Pak. PON di Riau, saya adalah manajer kesebelasan PSSI Jawa Barat. Membawa, mengantar PSSI Jawa Barat menjadi lolos BK dan ke PON Riau. Kemudian PON di Jawa Barat, saya menjadi Dewan Hakim Pak. Kemudian saya punya master hukum, saya Dewan Hakim. PON di Papua kemarin, saya membawa Porlasi di Jawa Barat. Jadi waktu itu 3 bulan setelah saya dilantik jadi ketua umum Porlasi, berangkat ke PON. Jadi situasi saya saat itu, tapi tetap saya berangkat. Saya sampaikan kepada ketua KONI, saya harus berangkat dan diberi kesempatan untuk berangkat. Iya. Nah, berkaitan juga dengan prestasi, tentu tidak lepas juga dengan belakang ini yang dikembangkan soal sport science itu Pak. Itu seperti apa Pak? Jadi gini Pak, sport science adalah sesuatu kunci yang menjadi rujukan untuk menghadapi pembinaan atlet. Karena apa? Terukur Pak. Ya betul. Jadi di situ serba terukur, kemudian ilmiah, serba ilmiah. Dan saya sudah ketemu sama orang-orang yang membidangi hal itu. Itu dari UPI, kemudian dari mantan dari ITB pun Pak. ITB ada ya. Saya berkomunikasi Pak. UPI, ITB, Unpad, mereka siap untuk mendukung dari sisi sport science-nya. Dan mudah-mudahan saja ini bisa mendukung daya dobrak kita nanti untuk menghadapi PON 2024. Kira-kira. Tapi sejauh ini bagaimana Pak perkembangan untuk dari bidang ini yang sudah berjalan sejauh ini? Menurut pendapat saya nih Pak, sebenarnya belum maksimal, belum maksimal. Jadi masih manual lah, sport science itu belum dioptimalkan. Jadi saya akan mengoptimalkan itu dengan mengajak orang-orang yang punya kompeten di bidang ini untuk bisa berkolaborasi di KONI. Ya kan sebetulnya kita cukup mumpuni ya Pak ya, kalau melihat dari potensi orang-orang yang bisa mengembangkan bidang ini kan. Ada kita punya FPOK UPI, kita juga tahu punya ITB di sini, punya Unpad gitu kan. Seharusnya memang andaikan ini juga dikembangkan secara maksimal, saya pikir tidak hanya 2 kali juara umum PON, saya pikir Jawa Barat bisa lebih dari itu ya, kalau itu dikembangkan secara. Tapi Pak, ini ada satu persoalan klise ya, setiap kita akan menghadapi sebuah hajatan besar olahraga ini, terutama untuk tingkat nasional di PON misalnya. Jawa Barat sering kehilangan atlet, ya kan? Ada perpindahan atlet dari satu daerah ke daerah lain termasuk Jawa Barat. Dan alasan selalu misalnya karena atlet yang jadi andalan Jabar ini mereka pindah karena mereka mendapatkan kesejahteraan yang lebih daripada ketika mereka membela nama baik Jawa Barat. Ini gimana Pak? Ada 2 hal Pak yang harus ada. Kalau saya diijabah 2 hal. Yang pertama itu regulasi Pak. Regulasi dari mutasi ini. Itu harus dipatuhi, dan itu regulasi itu sudah berjalan, sudah dari KONI pusat sudah ada. Itu harus dipatuhi Pak. Yang pertama itu Pak. Jadi semua cabang olahraga harus bisa memahami bahwa kita bagaimanapun juga ada regulasinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenyamanan Pak. Bagaimana caranya atlet tidak pindah. Nah ini kenyamanan ini kan
ada secara materi, ada secara yang non materi kan. Yang hubungan komunikasi. Ya gitu, itu Pak. ya. Jadi Ada relasi kemanusiaannya. nah itu Pak. Jadi kalau atlet itu nyaman dan dia tidak mungkin akan lari. Dan yang ketiga Pak, spiritnya masyarakat Jawa Barat itu luar biasa Pak. Jadi bahasa sederhananya itu begini. Saya lebih bagus membela Jawa Barat kalau saya tidak dikasih apa-apa. Ada ucapan seperti itu dari atlet. Jadi bagaimana dia membawa jati diri Jawa Barat itu luar biasa. Dan ini harus dipupuk Pak. Sehingga kasarnya Pak, kalau ada orang atau daerah lain mengiming-imingi yang terlalu besar, tidak terpengaruh. Yang penting saya di Jawa Barat bisa makan, bisa hidup, mau nggak usah berlebihan. Jadi tetap ada jiwa pembelaannya. Iya, jiwa korsanya sangat tinggi, Pak. Ya. Nah, Pak, tadi bicara tentang regulasi. Itu sebetulnya seperti apa secara umum Pak regulasi itu yang menyangkut soal perpindahan atlet itu? Jadi gini Pak, ada aturan kalau misalnya yang pertama atlet 2 tahun tidak boleh tidak akan pindah, tidak bisa pindah kalau misalnya dia tidak berdomisili di tempat itu. Syarat-syarat domisili tentunya ada KTP, ada tempat tinggal dan lain-lainnya kan Pak. Kemudian yang kedua, keinginan atlet sendiri, atlet harus menulis surat, misalnya saya mau pindah ke daerah lain atau ke provinsi lain. Itu bikin surat perpindahan dan itu prosesnya panjang Pak. Ke KONI dulu, KONI ke KONI pusat baru dilemparkan ke daerah tersebut. Nah, proses ini yang membuat sebetulnya kalau kita all out sangat jarang atlet akan keluar dari Jawa Barat Pak. Tapi selama ini kasus yang terjadi seperti apa? Apakah mereka yang pindah itu juga melalui prosedur yang seharusnya atau seperti apa? Iya Pak, menurut prosedur yang seharusnya dan memang ada sebagian atlet yang mungkin ya, sehingga maka gini Pak, maka dibentuk Dewan Hakim itu Pak. Di tiap pertandingan PON itu tugasnya itu yang pertama mengecek keabsahan atlet. Apakah atlet absah untuk bertanding memilih kepada daerah itu atau tidak. Nah, tim itulah yang dibentuk. Nah, keabsahan itu prosesnya panjang. Biasanya itu setahun sebelumnya sudah berproses untuk pengaturan atlet. Jadi sebetulnya Pak, kasus pembinaan atlet ini sudah kasus yang klise, Pak. Nah, klise Pak. Berulang-ulang setiap pertandingan dan itu selalu terjadi. Dan ini yang paling bisa dilaksanakan adalah komunikasi Pak. Jadi komunikasi antara KONI Provinsi Jawa Barat dan KONI Provinsi lain-lain tuh yang akan menjadi tempat pindahan. Bagus. Jadi contohnya saya meniru apa yang dilaksanakan oleh kalau saya di Jawa Pak, yang dilaksanakan oleh Pak Ahmad Pak, dia berkomunikasi dengan tuan rumah, berkomunikasi dengan calon-calon kuat. Tujuannya apa? Memetakan Pak. Memetakan kira-kira gambarannya atlet Jawa Barat ada di mana nih posisinya. Jadi harus sampai ke situ ya Pak? Oh iya Pak, sampai ke situ Pak. Sehingga kita terus tuan rumah seperti apa? Kekuatan tuan rumah di mana? Karena yang namanya tuan rumah kan ada kekuatan non teknisnya karena dia tuan rumah kan. Iya betul. Iya. Ada keistimewaan sendiri lah. Ya privilege itu kan dia punya penonton, dia punya tempat. Tentunya kan dia sangat tahu kondisi. Tahu kondisi medannya kan lebih tahu. Kira-kira begitu Pak. Jadi Pak Arief ini yakin suatu ketika yang namanya jual beli atlet itu bisa dihentikan. Insya Allah Pak. Step by step kita lakukan hal seperti itu. Yang pertama komunikasi dengan antar provinsi, yang kedua komunikasi dengan KONI pusat bahwa regulasi harus dipatuhi. Karena bagaimanapun juga Pak, kenapa kita all out untuk melaksanakan itu? Karena apa? Karena Jabar punya potensi sangat besar, atletnya banyak sekali yang berpotensi. Jadi kalau kita lalai, kita tidak melakukan merawatnya, iya betul Pak. Kita akan kebobolan gitu Pak. Kalau dilihat ya misalnya selama ini oleh Pak Arief ini, sebetulnya penghargaan selama ini dari Pemprov Jabar misalnya untuk atlet berprestasi berupa bonus dan sebagainya itu sudah cukup memadai, sudah cukup pantas nggak sebenarnya Pak? Saya tidak tahu Pak jumlah berapa yang diterima, yang saya dengar, tapi sepanjang atlet itu tidak protes, sepanjang atlet itu tidak
tidak bersuara ya berarti komplain gitu berarti ya. tidak komplain berarti cukup. Ya. Dan saya meyakini Pemprov Jabar tidak mungkin menelantarkan atletnya padahal dia sudah berprestasi, Pak. Sangat tidak mungkin, dan tidak mungkin saya akan menghimbau bahwa semakin PON itu akan bertambah, mudah-mudahan aja bonus ataupun apanya itu akan dinaikkan. Iya. Nah, apa kembali kepada nanti proses pemilihan yang akan datang gitu ya. Bapak sudah melakukan komunikasi intensif misalnya dengan para ketua cabur kah atau stakeholder yang memang proporsional di situ, komunikasinya seperti apa selama ini, Pak? Insya Allah, untuk Pak, meyakinkan mereka gitu. Jadi pola yang saya lakukan adalah melakukan secara silaturahmi, Pak. Jadi saya memang kebetulan senang bersilaturahmi. Saya kurang suka untuk menyampaikan keinginan itu melalui orang atau melalui telepon. Jadi saya lebih bagus kemanapun tempat itu saya datangi, Pak. Ke Bogor, ke Bekasi, kemanapun saya akan silaturahmi. Dan itu lebih mengena, Pak, karena langsung kita bisa langsung dan apa yang keinginan mereka tuh saya tahu gitu loh. Daripada lewat telepon ya kan, apalagi nyuruh orang kan, Pak. Kalau langsung kita akan tahu bisa terbaca maunya apa gitu loh. Kalau saya dijabah, Bapak maunya apa? Nah, saya selalu begitu. Kalau saya dijabah, Bapak maunya apa? Pak, saya kalau bisa kalau itu bla 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 bla, ini bla 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 bla. Oke, Pak, saya catat, Pak. Semua saya catat. Jadi Bapak sudah punya catatan, punya sebuah gambaran, aspirasi. Iya, nah itu yang tadi saya sampaikan, Pak. Visi saya bersama kita menjadi lebih baik itu artinya apa? Bersama, kita bersama-sama. Itu ya, saya yakin dengan bersama-sama kita bisa mengerjakan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Bersama dengan stakeholder, bersama dengan KONI daerah, bersama dengan cabur, bersama dengan pemerintah provinsi, semua bersama-sama. Jadi kita buka ini loh, ada sekian anggaran dalam sisi anggaran, mari kita bersama-sama lakukan. Catatan saya sekarang saya simpan bahwa yang beliau cabur sana tuh kepengennya seperti ini nih, ya bisa apa enggak nih seperti ini. Saya tanya sama yang pinter, yang punya yang tadi sport science itu kan, bisa nggak ini kayak gini? Oh, kalau di KONI daerah sana pengen seperti ini. Oke, kita tampung dan kita masukkan dalam suatu agenda grand strategi KONI ke depan, Pak, gitu, Pak. Iya. Nah, Pak, kalau dilihat cabur yang selama ini kelihatan masih belum menjadi andalan, tapi sebenarnya kalau di-push itu bisa naik gitu ya kelasnya. Apa kira-kira, Pak ya? Jadi ada cabur yang memang bukan andalan karena cabur ini memerlukan biaya besar, Pak. Contoh di Porlasi saya sendiri itu membeli alatnya aja sampai ratusan juta, Pak. Kemudian terjun payung, dayung, golf. Nah, cabur-cabur yang memerlukan anggaran yang besar itu biasanya yang agak kesulitan. Sehingga nantinya, Pak, kalau saya dijabat, saya akan menginventarisir mana cabur yang potensi emasnya tinggi, mana cabur yang potensi anggarannya tinggi, dan mana yang dua-duanya. Seperti dayung potensi emasnya tinggi karena waktu tahun lalu itu juara umum 20 emas, Pak. 20 emas. Tapi dia juga harus memerlukan anggaran tinggi, kita harus dukung, harus kita support itu. Karena bagaimanapun juga itu sebagai bibit kita untuk menjadi medali yang terbanyak gitu, Pak. Jadi dua hal itu yang menjadi titik berat saya, potensi atlet, kekuatan di anggaran untuk cabur itu, Pak. Pak, ini kalau anggaran, apakah memang satu-satunya sumber yang diandalkan itu cuma pemerintah daerah? Iya, Pak. Jadi apa misalnya ada perhatian dari pengusaha atau apa? Ada aturannya, Pak. Jadi aturannya yang kita tetap bagaimanapun juga KONI itu tidak bisa lepas dari pemerintah daerah. Karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 11 2024 yang baru nih, Pak, Undang-Undang Olahragaan itu, bahwa KONI provinsi itu adalah bertanggung jawab membantu pemerintah daerah dalam bidang olahraga. Itu bahasanya, Pak. Sehingga kalau kalimat membantu ini berarti otomatis ada hubungan simbiosis mutualisme dengan pemerintah provinsi.
dan itu satu. Yang kedua, ada yang kita tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar aturan itu, Pak. Jadi tidak ada yang akhirnya KONI main dengan swasta dan lain itu kurang, enggak. Tapi kalau swasta memberikan secara sukarela kepada KONI boleh? Ada aturannya, Pak. Ada aturannya. Sepanjang itu tidak keluar dari regulasi, boleh. Maksudnya bukan boleh, saya menyilakan. Tapi kalau regulasinya enggak ke situ, jangan sampai kita di belakang hari jadi masalah. Ya. Tapi sejauh ini memang keterlibatan pihak swasta tidak ada ya? Ada, Pak. Ada. Tapi tadi saya bilang ada dimasukin dalam lingkup regulasi, Pak. Ya. Kalau regulasinya boleh ya nggak masalah. Oke. Pak, ini yang terakhir. Apa yang ingin Bapak katakan beberapa kalimat ini kepada para pemilik suara nanti ya menjelang musyawarah olahraga provinsi itu? Ya baik. Yang pertama, Pak, saya sampaikan kepada teman-teman cabur dan Konida bahwa memilih orang itu harus melihat kriterianya, ya. Orang itu punya kapabilitas apa enggak, orang itu profesionalisme seperti apa, pengalaman di bidangnya apa, jangan sampai salah pilih, Pak. Saya tidak memihak kepada siapapun, Pak. Jadi lihat itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai terpengaruh kepada hal-hal yang non teknis, Pak. Ya non teknis misalnya, mohon maaf, ada money politik dan lain-lainnya. Karena kita ini cabang olahraga, Pak. Cabang olahraga, bukan partai politik, bukan cabang olahraga, sehingga kita berpikiran yang seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, Pak, bahwa kita dalam memilih itu melihat ini visinya apa ke depannya, ya, visinya apa? Apakah dia akan memajukan olahraga? Apakah dia itu punya karakter untuk memimpin KONI atau tidak? Atau dia hanya mengikuti orang? Nah itu, Pak. Jadi itu yang perlu dianukan. Kemudian juga dalam hal tadi yang paling utama di KONI itu apa sih, Pak? Pembinaan atlet dan anggaran, Pak. Nah, kalau misalnya ini bisa dikemas, ya, orang ini bisa mengemas ini, ya udah apa susahnya. Dan yang terakhir, Pak, saya pribadi, Pak, saya tidak pernah membuat ataupun menganggap orang itu sebagai rival, Pak. Jadi sebagai pesaing ya? Ya, saya tidak pernah. Jadi karena apa? Karena ini organisasi olahraga, Pak. Kalau misalnya dari awal sudah berrival, kemudian sampai dengan terakhir masih berrival, sehingga begitu misalnya, Pak, saya diijabah, saya rival saya sih itu, nah, itu kan tadi caburnya ikut sana, nggak saya anukan lah. Nah, ada indikasi seperti itu, Pak. Jadi kalau saya selalu menyampaikan, udahlah, nggak usah rival-rivalan lah. Kita bergabung. Jadi kalau saya diijabah, Pak, siapapun yang rival saya tetap saya akan bawa. Akan dirangkul. Akan saya rangkul, Pak. Akan saya rangkul. Tidak menjadi berkelompok, enggak. Saya akan jadi keinginan saya yang pertama itu tadi, tidak ada rival. Kemudian anggaran itu 1585. Kemudian kalau misalnya saya kalau gagal di PON, saya akan mundur. Itu yang